Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan berbincang-bincang ringan mengenai apa itu gerakan perempuan. Sebelumnya, apa sih itu gerakan perempuan? Gerakan perempuan atau feminisme berangkat dari kesadaran akan penindasan perempuan dan juga ketidaksetaraannya antara gender laki-laki dengan gender perempuan. Nah, sementara gender dan jenis kelamin itu berbeda loh. Apa sih bedanya? Perbedaan gender dan jenis kelamin adalah kalau gender sebuah karakteristik perempuan dan laki-laki yang sudah dilabeli oleh masyarakat. Sementara jenis kelamin adalah kepemilikan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Seperti jika laki-laki memiliki jakun dan perempuan memiliki payudara. Yuk langsung saja kita tanya kepada teman-teman mengenai gerakan perempuan. Nah, sebelumnya kita akan bertanya kepada teman kita yang bernama Andika. Halo Andika. Halo Mbak Intan. Andika, aku mau tanya-tanya nih mengenai gerakan perempuan. Apa Mbak Intan? Nah, menurut Andika ini apakah sistem di Indonesia sudah ramah akan gender? Sementara kita mengangkat mengenai gerakan perempuan. Menurut Andika gimana? Oke, saya akan ceritakan terlebih dahulu mengenai sistem yang dianut di Indonesia sendiri Mbak Intan. Di mana sistem di Indonesia ini menganut sistem demokrasi yang dari awal kemerdekaan hingga kini kan masih menganut sistem demokrasi yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat untuk ikut serta di dalam kancah perpolitikan, sehingga tanpa mengenal suatu apa itu golongan, apa itu latar belakang ras, budaya, semuanya bisa ikut di dalam kancah perpolitikan Mbak Intan. Nah, mengenai perempuan sendiri Mbak Intan, itu bukan berhak untuk mendapatkan suatu hak politiknya. Bisa kita tahu ketika pada pemilu tahun 1955, di mana pemilu itu diadakan pertama kalinya di Indonesia, juga melibatkan seluruh perempuan itu serta baik menjadi pemimpin maupun partisipasi politik sendiri Mbak Intan, sehingga juga masih banyak organisasi-organisasi perempuan Mbak Intan. Nah, dengan saya kasih singkatnya juga, runtuhnya rezim Orde Baru Mbak Intan akhirnya mewujudkan suatu sistem desentralisasi atau otonomi daerah serta memunculkan suatu sirkulasi kepemimpinan di daerah maupun di pusat Mbak Intan. Nah, di daerah sendiri ini dilakukan secara terbuka mulai tahun 2005, pilkada diadakan secara terbuka. Nah, sama seperti halnya pemilu sebelumnya, pilkada di tahun pertama kalinya juga melibatkan seluruh kaum perempuan. Nah, saya kasih contoh pada Jawa Timur sendiri Mbak Intan. Kita tahu bahwa pilkada di tahun 2018 ini juga sangat menarik Mbak Intan. Ada dua poros, yang poros pertama mewakili kalangan laki-laki yakni Gus Ipul, dan poros kedua yang mewakili perempuan yakni Khofifah Indar Parawansa. Nah, dari perhelatan ini akhirnya dimenangkan oleh Khofifah Mbak Intan. Seperti kita ketahui bahwa perpolitikan ini ada regulasinya Mbak Intan, yakni bernama affirmative action, yang mana keterwakilan perempuan ini harus mencapai kuota minimal 30% Mbak Intan, baik menjadi legislatif maupun kepengurusan partai politik. Bahkan Mbak Intan, partai politik apabila ingin membentuk ataupun mencalonkan suatu kandidat ini harus memenuhi kuota-kuota terlebih dahulu Mbak Intan. Kuota baik di pengurusan pusat maupun lokal, begitu Mbak Intan. Sehingga diharapkan juga keterlibatan perempuan hingga kini bisa sangat efektif dan efisien dan tidak ada intimidasi kepada perempuan. Wah, jawaban yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan kedua, kita akan bertanya kepada teman kita, Mbak Alivia. Mbak Alif, menurut Mbak Alif, apakah di lingkungan Mbak Alif sendiri sudah mengangkat tentang gerakan perempuan atau sudah menyuarakan tentang kesetaraan gender? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan ya. Seperti yang saya lihat sudah, contohnya di fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di sini sudah menerapkan nilai-nilai atau hak-hak kesetaraan gender. Yang ya, seperti yang kita lihat, pemimpin yang biasanya laki-laki, sekarang perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Wah, bagus sekali jawaban dari Mbak Alif. Sementara itu, kita lanjut pertanyaan kepada Mas Gigi.
Nah, Mas Irgi, apa sih dampak dari kesetaraan gender sendiri? Dampak dari adanya gerakan perempuan itu kan artinya semuanya setara, minimnya diskriminasi terhadap gender. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bertanya kepada Mbak Mafa. Mbak Mafa, menurut Mbak Mafa, tokoh pergerakan perempuan itu siapa sih? Tokoh perempuan di Indonesia itu Ibu R.A. Kartini, Susnyadin, dan Dewi Sartika. Wah, menarik nih. Kenapa Mbak Mafa memberikan contoh Ibu kita Kartini? Karena Ibu kita Kartini sendiri itu memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu dengan memberikan pendidikan terhadap anak-anak perempuan. Wah, lucu sekali Mbak Mafa. Wah, keren-keren sekali ya jawaban dari teman-teman. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Niska. Baik, kesimpulannya adalah feminisme itu dapat memberikan dampak yang baik termasuk juga dalam sistem politik. Dengan memaksimalkan kesetaraan gender, kuota 30% akan terlaksana dengan baik. Sekian. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.